Oke guys, welcome to the next videos. Kali ini kita bakal bahas tentang setelah kita membuat migration, apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu saja setelah migration kita harus membuat yang namanya update di file model yang kita punya. Jadi kita sedang garap di personal information di sini, kita harus update model yang kita buat dengan menambahkan salah satu atau keduanya, namanya available dan guarded. Jadi nanti kita bisa setup available. Nah, nih di sini Copilot-nya sudah men-suggest gitu kan, nggak masalah, setup guarded. Nanti saya bakal jelasin apa sih available dan apa sih guarded. Jadi available itu adalah properties atau kolom yang ada di database yang boleh diisi secara mass assignment. Nah, nanti kita bakal detailin lagi. Sementara yang guarded itu nggak bisa diisi dengan mass assignment. Contoh, di sini ada ID, ada created add, sama updated add. Ini adalah kolom-kolom penting dalam database yang kita itu nggak pengen dia itu di mass assign. Nah, ini ditulis di sini. Kemudian, sementara properties atau kolom-kolom yang lain, gitu ya, yang first name, last name, email, itu boleh di mass assignment. Nah, kenapa kok begini? Nanti kita coba, ini hasil pertanyaan saya ke Copilot. Nih ya. Jadi, apakah perbedaannya antara available dengan guarded? Di Laravel, available and guarded are both property of models that are used to define how, ya, digunakan untuk mendefinisikan how the model's attributes are treated when creating or updating records. Jadi, dengan menambahkan ya satu kolom di dalam available atau guarded, kita bisa nge-setup behavior dia ketika di create atau di save database-nya, datanya ke dalam database. Contoh nih, ada model user, ya, available properties-nya name dan email, maka kita bisa menggunakan eloquent dengan perintah create kayak begini. Sementara guarded itu the opposite of the available, jadi kebalikannya dari available. Kita tidak bisa meng-create dengan cara kayak begini, terus ngasih ID, created add, sama updated add-nya di sini, nggak bisa. Kita harus cuma bisa membuat dia satu-satu. Nih, in your personal information model, available array adalah ini. This means that you can use mass assignment. Jadi kita bisa mass assignment seperti ini. Nanti kan ini array ya teman-teman ya. Ini bisa kita tambahkan data yang baru, bisa kita kasih koma, macam-macam kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mass assignment apa gitu ya. Nah, kalau yang mass assignment itu adalah fitur di Laravel yang allows you, yang membuat kita bisa meng-create atau mengupdate model dalam satu perintah gitu kan. In a way, it's a simplify your code and make it more readable. For example, ya ini ya, yang ini yang bukan mass assignment. Ini kita setup satu-satu, name apa, email apa, password apa, terus kita save. Tapi kalau yang begini, ini namanya mass assignment. Jadi user create, kemudian kita isi properties-nya, kemudian kita simpen. Nah, ini namanya mass assignment. Nah, di dalam mass assignment yang seperti ini, itu kita harus nge-setup available-nya. Nah, yang bisa dimasukkan di sini itu adalah available-nya, teman-teman. Yang bukan available-nya nggak bisa dimasukkan di sini. Contoh, ya, create method is a mass assignment method. It takes an array of attribute, values, and create new user dengan value yang ada. Ya, kita bikin value, kemudian kita create user dengan cara kayak begini. Jadi, inilah yang namanya mass assignment. Kalau yang ini bukan mass assignment, gitu ya. Kemudian, mass assignment can be security risk if not used properly. To protect against this, Laravel use available and guarded. Nah, makanya available property is an array of attribute that are allowed to be mass assignment. Nah, jadi hati-hati kalau nge-setup available dan guarded. Apalagi kalau tidak di-setup available dan guarded-nya. Jadi codingan teman-teman malah bisa bermasalah. Tapi kalau sudah di-setup available-nya, kita sudah tahu bahwa yang bisa di mass assignment itu yang ini, sementara yang ini tidak, maka ini nggak masalah. Aman, gitu ya. Kita punya guarded. Biasanya guarded tidak ditulis. Biasanya tuh gini, guardednya nggak ditulis. Nah, by default sepertinya dia guarded, ketika kita setup dia sebagai available, maka dia bisa diisi. Nah, itu dulu. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran kapan harus ngisi available, apa yang harus diisi di dalam available, kapan harus nge-setup guarded, dan apa yang harus diisi di dalam guarded. Ya, bisa jadi ini kita cuma pilih salah satu aja, terus kita setup seperti ini. Nih,
Jadi yang guarded cuma yang ini, sisanya available. Atau kita setup available-nya, bisa jadi ya, saya belum mengkonfirmasi ya. Ini adalah available-nya, sisanya jadi guarded. Nah, seperti itu. Biasanya cuma salah satu. Ya, biasanya cuma salah satu kalau saya ngoding. Antara available atau guarded. Oke, see you in the next videos, guys.